sama-sama ulun muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari ulun, wabil khusus guru kita Al-Habib Mukhtar Al-Badri. Kita doakan mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat selalu, diberikan keberkahan beliau dan keluarganya. Guru kita Guru Mahmud juga kita doakan sama-sama beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan beliau dan keluarganya, dan segenap para habaib-habaib yang hadir di sini, para alim ulama yang tidak bisa satu persatu namanya saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat, juga yang memiliki, yang mempunyai hajat di malam hari ini, yaitu mempelai laki-laki ya, yaitu Muhammad Abdullah, pengantin laki-lakinya, pengantin perempuannya Dewi ya. Kita doakan mudah-mudahan selalu bahagia dunia akhirat, selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang sampai ajal pun tiba. Juga keluarga kedua mempelai, baik dari pihak laki atau baik dari pihak perempuan, orang tuanya Haji Slamet Riyadi beserta istrinya, juga mintuhanya dari orang Banjar lah, mintuha dari Muhammad siapa dia? Abdillah, siapa namanya mentuhanya? Haji Ardiansah, juga istrinya dan seluruh keluarga besarnya, juga yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan seluruh hajat-hajat pian berataan, juga hajat kita semua yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipanjangkan umur kita oleh Allah ta'ala dalam keadaan taat kepadanya, diluaskan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah. Dan kita berdoa kepada Allah ta'ala, ya Allah, kalaupun ada dari kami yang wafat, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhar wa ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru bihal dunub wa taslihu bihal qulub wa tanpaliku bihal usub wa talinu bihal su'uf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nawwir qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, mungkin kalau bisa dikatakan orang yang paling senang, atau orang Banjar mengatakan orang yang paling himung saat ini adalah kedua pengantinnya. Bujur, nah, kata Guru Mahmud bujur ya, yang belum menikah kasihan deh loh ya, yang belum menikah apa? Kasihan deh loh. Yang sudah pengantin lawas kawin lagi ya loh ya. Jadi kalau bisa ini tamu-tamu ini, kata pengantinnya, cepat bulik deh pian berataan ini ya, biar apa? Biar nostalgia dia lewatkan berdua. Wah, ini orang ini mikrofon apa ini namanya ya. Biar nostalgia mereka lewatkan berdua. Kata isi pengantin, cepatlah bulik pian ini, tamu-tamu cepat bulik
ceramah cepat aja Bib, biar cepat pulih semuanya. Karena yang paling senang, yang paling himung adalah pengantennya. Betul gak? Ya, ini malam berbahagia, malam nuansanya dari sejak kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Guru Mahmud tadi, kemudian kita dengarkan khutbah nikah, kemudian kita dengarkan juga apa? Prosesi akdun nikah. Di situ Allah Ta'ala menurunkan 70.000 malaikat-malaikatnya. Amin. Tugas mereka apa? Tugas mereka mencari orang-orang yang berdoa ketika dilangsungkannya akdun nikah. Makanya jikalau kita menghadiri akdun nikah ini, jangan sibuk lihat jujurannya, jangan sibuk, betul lah lamaran jujuran beda. Jangan sibuk lihat lamarannya, jangan sibuk lihat cincin yang dikenakan oleh pengantin lakinya, jangan. Karena kadang-kadang orang ini kalau sudah hadir akdun nikah, yang dilihat acaranya, yang dikenakan oleh pengantin laki-lakinya, baju yang dikenakan oleh pengantin perempuannya, sudah gak usah ribut masalah itu kita. Yang paling penting kalau kita hadir dalam prosesi atau acara akdun nikah seperti ini, banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa pian saat ini semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi proses terkabulnya doa dengan bertahap, ada yang langsung, ada yang seminggu lagi, ada yang nanti di surga, ada yang untuk menolak bala, tergantung Allah Ta'ala mengabulkannya bagaimana. Kita sebagai hamba kada boleh menuntut Allah, yang penting kita banyak apa? Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja yang hadir saja itu doanya dikabulkan oleh Allah, bagaimana si pengantinnya? Betul kada? Betul kada? Kalau yang hadir itu doanya dikabulkan, bagaimana yang menjadi pengantinnya? Lebih lagi. Makanya pengantin laki-laki terutama lah, laki-laki ini kalau sudah jadi pengantin, sudah bawaannya nggak tahu apa sudah. Ya, makanya banyak-banyak berdoa sebelum menyentuh istri, biarpun itu halal, banyak berdoa. Makanya Rasulullah SAW itu ketika menikahkan putri tercintanya Sayyidatina Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali, apa yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah SAW mengangkat tangannya, kemudian meletakkan kedua tangannya di kepala Ali dan juga kepala Fatimah Zahra, sambil mengatakan wa akhrajakuma al-kathir at-tayyib. Ulun berdoa, kata Nabi Muhammad SAW, seraya memegang kepalanya lah, ya, memegang kepalanya Rasulullah SAW, dua-duanya dipegang oleh Rasulullah SAW. Tangan kan memegang Sayyidatina Fatimah, yang kiri memegang Sayyidina Ali, sambil mengatakan wa akhrajakuma, dalam riwayat barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin wa lutfin wa afiyah, dan terakhirnya wa akhrajakuma al-kathir at-tayyib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kalian berdua. Dan yang terakhir apa? Dan Allah Ta'ala memberikan kalian, mengeluarkan dari kalian ini duriyah-duriyah yang banyak dan duriyah-duriyah yang soleh. Amin. 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 Wa akhrajakuma al-kathir at-tayyib. Dan Allah Ta'ala mengeluarkan dari pian berdua, dari Ali dan Fatimah, al-kathir, keturunan yang banyak. Sampai sekarang ini pun keturunannya Sayyidina Ali dan Fatimah Zahra, yaitu min sulalah, dari keturunannya ini begitu banyak dikeluarkannya. Sampai detik ini, sampai malam ini pun luar biasa, habaib dan syaraif semakin banyak. Mudah-mudahan habaib dan syarifah semakin banyak menjadi pengaman-pengaman bumi. Ahlul baitil mustafa tuhri hum amanul abdi faddakiri. Ahlul baitil mustafa itu anak cucu Nabi Muhammad SAW itu apa?
ahlul baitul mustafa tuhuri, suci bersih. Hum amanul ardi faddakiri, mereka sebagai pengaman bumi, ingatkanlah. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad di dalam qasidahnya, sehingga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat doanya Nabi Muhammad SAW. Keluar dari mereka berdua Sayyidina Hasan dan Husain, keluar dari Sayyidina Husain Sayyidina Ali Zainal Abidin, keluar dari Sayyidina Ali Zainal Abidin keluar Sayyidina Muhammad Al-Baqir, keluar dari Muhammad Al-Baqir Ja'far Shadiq, keluar dari Ja'far Shadiq Ali Al-Uwaidi, keluar dari Ali Al-Uwaidi Muhammad Al-Naqib, keluar dari Muhammad Al-Naqib Isa Ar-Rumi, keluar dari Isa Ar-Rumi Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, sampai turun menurun sampai kepada Sayyidina Faqihil Muqaddam, sampai kepada Habib Abdurrahman Segaf, sampai kepada keluar darinya 13 anak. Habib Abdurrahman Segaf itu ya keluar mempunyai anak 13 anak. Bayangkan kalau kita 2 anak cukup, ya 2 anak cukup ya. Tapi kalau orang soleh gak kenal namanya itu. Namanya apa itu? Namanya adalah memperbanyak keturunan. Orang yang memperbanyak keturunan itu adalah hal yang sunnah. Bahkan kelak Rasulullah SAW membanggakan kepada mereka-mereka yang mempunyai anak banyak. Yubahi yaumal qiyamah, bangga Rasulullah SAW atas umatnya yang begitu banyak, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, hingga keluar dari duriyah solehah soleh, ya kan, sampai keluar di kota Indonesia ini yang tersebar Wali Songo, juga tersebar Syekh Muhammad Rasad Al-Banjari, dan segenap daripada orang-orang soleh, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Maula Gresik, tersebar juga Al-Habib Saleh bin Muhsin Tanggul, dan Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Idrus, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al Luar Batang, dan banyak lagi daripada duriyah anak cucu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Rasulullah mendoakan mereka berdua. Orang tua selain melepas anaknya, meridhokan anaknya untuk dilepas, untuk mendapatkan pasangan, juga sangat dihimbau bagi orang tua itu untuk memperbanyak doa. Kalau orang dulu itu, kalau orang Jawa itu ada namanya seserahan. Seserahan bukan seserahan jujuran, kadang. Kalau kita kan seserahan jujuran, jujuran ya, besar-besaran jujuran. Nggak tahu jujurannya berapa ya, 100 juta atau 50 juta ya kan? Besar-besaran jujuran, besar-besaran lamaran. Itu yang kalau dulu itu istilah seserahan itu menyerahkan si mintuha, menyerahkan anaknya kepada pengantin lakiannya. Nah, ulun serahkanlah ini anak ulun binian. Sudah bukan ulun, bukan tanggung jawab ulun lagi, tanggung jawab pian. Surganya ada di pian, wahai suami. Surganya bukan ada di ulun lagi, bukan. Surganya di mana? Surganya ada di pian. Makanya surganya anak seorang suami ada di orang tuanya. Surganya wanita seorang perempuan ada di suaminya. Sallallahu Muhammad. Jadi kalau ada seorang perempuan yang taat dengan suaminya, siap-siap naudzubillah min dzalik. Seorang istri wanita yang sudah menikah kemudian kada taat dengan suaminya, lebih lagi dia menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya, membuka aib-aib suaminya dan lain-lain, naudzubillah min dzalik, maka golongan wanita seperti ini, istri seperti ini mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga laki-laki ada di mananya? Wahai Muhammad, siapa tadi? Muhammad Abdillah. Dengarlah, dengar ya. Dengar. Wahai Muhammad Abdillah, di lain sisi wanitamu sekarang yang halal, Dewi ya. Dewi itu surganya ada di pian. Dan pian memiliki surga yang begitu besar ada di orang tua pian, khususnya ibu pian. Ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang sudah menikah, baik pengantin yang hanyar atau pengantin yang lawas,
surganya ada di orang tuanya. Bukan di istri dia, di rumah Mahmud. Tapi di mana? Di orang tuanya. Ini terkadang kebalikannya. Surganya suami ada di istrinya. Kebalikannya orang zaman sekarang, zaman now. Na'udzubillah min dalik. Maka jikalau seorang laki-laki mau sukses, baik dari madiyahnya, baik dari dunianya, hendaklah seorang laki-laki tersebut untuk selalu berbakti dengan kedua orang tuanya, selalu sampai akhir hayatnya. Bahkan kewaliannya pun, seorang wali kalau pian lihat contoh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Shahibul Maulid Habsyi itu, dan wali-wali yang lain, tidak ada yang terangkat makomnya kecuali mereka patuh dengan orang tuanya. Bahkan guru sekumpul biar lihat, kalau lihat biografinya beliau, lihat manakibnya beliau, bagaimana beliau itu dengan orang tuanya, bagaimana bisa pian baca bagaimana biografinya beliau itu. Dunianya lancar, akhiratnya lebih lagi. Jadi kalau ada seorang suami lakian yang sudah menikah masih mendahulukan perkara wanitanya daripada orang tuanya, siap-siap Anda menjadi penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah min dalik. Tapi jikalau Anda prioritaskan, utamakan dari perkaranya orang tua Anda terlebih dahulu daripada istri Anda, maka siap-siap dunia Anda maka akan diberikan kelancaran oleh Allah, dan akhirat yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang taunya nikah itu kan mah enaknya saja, betul? Taunya malam pertama saja, ya? Iya aja ini. Guru Mahmud, maukah dia nikah lagi? Ya kan? Banyak binian di sini yang belum nikah, siap untuk ngopian lah. Ya, pusing lah, pusing Guru Mahmud. Nah, satu saja sudah cukup. Orang taunya nikah enaknya saja, padahal nikah itu penuh tanggung jawab. Ketika seorang suami mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri madhkur, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mahar seperti itu tadi, dari situ tanggung jawab sepenuhnya diambil oleh suami. Apa yang dilakukan oleh istri semua kembalinya kepada suami. Dari keluar dari rumah nggak izin, hati-hati ya. Memberikan uang yang tidak pada tempatnya, apalagi sampai seorang wanita bersolek diri, ya, alias memakai bedak nggak pakai izin dengan suaminya, 10 cm gincunya 100 cm, nggak izin dengan suaminya, maka siap-siap Anda mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulun bukan menakut-nakuti, ini hadis dari Muhammad SAW. Bujur ada ini? Suami bujur aja ya. Makanya Bu, Ian boleh cantik Bu di hadapan orang, tapi jangan sampai di situ ada fitnah. Lebih baik mana cantik di hadapan suami itu halal ibadah, daripada pian cantik di hadapan orang itu banyak mengandung fitnah. Coba pilih dari dua ini. Ibu-ibu dengar ceramah ulun? Bu, pemakanan nggak pian ini nyaman benar nih, pemakanan langsung ya. Mana enak, mana mulia seorang wanita yang berias dirinya untuk suaminya. Seperti halnya siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah dimakamkan di kota Mesir. Alhamdulillah ulun sampai di sana. Ya, Rabi'atul Adawiyah itu Bu, kalau sudah datang waktu malam, Guru Mahmud, ya, kalau sudah datang waktu malam, malam ini kan memang waktu yang sangat enak untuk berduaan dengan istri. Iya aja ya. Ya. Rabi'atul Adawiyah itu Bu, kalau sudah datang waktu malam,
beliau merias wajahnya cantik di hadapan suaminya, seraya mengatakan, duhai suamiku, ulun siap malam ini untukmu, servis full 100% unlimited. Salam Muhammad ya, servis 100%. Jangan punya pikiran kotor dulu. Servis itu bisa apa? Dimasakin, ya kan? Bisa disuapin, bisa berhadam, dan lanjut lagi itu untuk 32 tahun ke atas, guru. Yang lainnya yang belum menikah ini kasihan, guru. Makanya kata orang Jawa, yang belum menikah itu bahasanya apa? Sa'ano. Sa'no pakai ain, sa'no. Orang yang belum nikah itu sa'no apa? Kasihan deh lo. Ini Rabi'atul Adawiyah datang malam, langsung dia tahu diri. Setiap malam beliau datang ke hadapan suaminya. Fi kulli lailatin, datang ke hadapan suaminya. Duhai suamiku, ulun siap malam ini untuk melayani pian 100% unlimited. Apa yang pian mau, ulun servis pian. Allah, kan ada uyuh gitu. Ada kadang istri pian seperti itu. Guru, istri pian datang ada? Hah? Ada, bu. Istri pian ada? Ibu-ibu gitu bu sama suami bu, berkah pian bu. Sebenarnya resepnya perempuan masuk surga ini gampang. Dewi dengar ya, pengantin jangan ribut, foto saja. Dengar ini nah. Idza shallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada seorang perempuan menjaga sholatnya saja 5 waktu, gak usah pakai sunnah deh, gak usah. Gak usah duha, gak usah witir, gak usah 5 waktu saja. Kemudian apa? Puasa Ramadan. Kalau pian lagi apa? Kalau pian lagi kalau tidak ada halangan, pian puasa. Kalau memang halangan gak usah puasa, nanti dikodok. Kemudian apa? Wa'ato'at zawjaha. Simple. Tunduk, berhadam lawan suaminya. Apa kata Rasulullah? Siap-siap ini perempuan masuk surga. Terserah mau surga yang mana dia pilih. Sallallahu Nabi Muhammad. Gampang apa kada bu masuk surganya perempuan dibanding laki-laki? Gampang perempuan. Kalau perempuan tinggal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tunduk sama suami, selesai masuk surga. Terserah kita mau pilih masuk surga yang mana. Unlimited. Surga Firdaus silakan, surga Adam silakan, surga Khulud silakan, silakan semuanya apapun surganya yang pilih terserah. Dapat apa? Dapat khusus, hadiah khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap malam Rabi'atul Adawiyah seperti itu. Terkadang suaminya menjengkelkan. Memang kadang-kadang suaminya kalau digituin kadang-kadang menjengkelkan. Ya, bujur ada? Termasuk dia lah. Terkadang suami-suami kalau sudah punya istri seperti itu, wah kesempatan ini dibungulin istrinya, alias pembungulan. Pian jadi suami juga gak boleh egois. Mentang-mentang itu perintah wanita suruh tunduk, yang mau egois main tampar main pukul gak boleh. Apa kata Rasulullah? Ijtanibul wujuha la tatribuha. Jangan dipukul perempuannya, apalagi menempelin gak boleh. Wala tatribuha, haram, gak boleh memukul perempuan ya, menempelin perempuan apalagi wajahnya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilarang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang suaminya Rabi'atul Adawiyah gak tahu waktu itu menjengkelkan bagi beliau apa kada, ulun kada tahu, wallahu a'lam. Tapi ketika datang di beberapa malam itu, istrinya datang dengan hiasan yang cantik, bedak yang subhanallah luar biasa, gincunya luar biasa, insido, bulu mata, jambul katulistiwa, semuanya ada, siap di hadapan suaminya. Suaminya bilang apa? Maaf ulun keuyuhan, guring ulun. Ini suami yang error namanya ya, suami yang bungul seperti ini.
Naudzubillah min. Tetapi Rabi'atul Adawiyah punya solusi. Dia tunduk dengan suaminya bukan karena dirinya nafsu kepada dirinya, kada, karena perintahnya Allah. Oke, terima kasih wahai suamiku. Sudah, tak mau dilayani. Makan kada, tiduran kada, sentuhan tangan kada, pelukan kada, ulan uyuh, ulan mau tidur. Terima kasih. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau menghapus riasannya, bedaknya dihapus semuanya, minyak wangi dilepas, bajunya ganti pakai baju apa namanya, mukena. Beliau sholat menghadap kepada Allah seraya mengatakan di malamnya, ya Allah, inna hadhihi lailah lailatas sujud. Ya Allah, malam ini spesial ya Allah, malam ini spesial ya Allah untukmu. Malam ini sujud sampai datang waktu subuh, sujud terus beliau sampai datang fajar. Bayangkan berapa jam sujud itu, penuh dengan tangisan, bahkan sajadahnya pun basah dengan tangisan. Tangisannya Rabi'atul Adawiyah hingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam keduanya pun demikian. Suaminya keuyuhan, tidak mau dilayani, dipegang tangannya tidak mau, dibelai, dipusut jar orang Banjar tidak mau. Apa beliau mengatakan kepada Allah? Dihapus riasannya pakai mukenah beliau bentangkan sajadahnya seraya beliau mengatakan, ya Allah, inna hadhihi lailah lailatar ruku'. Ya Allah, ini malam spesial, malam ulun untuk ruku harusnya beliau ruku. Nah, sampai datangnya waktu subuh. Dan begitupun Rabi'atul Adawiyah hingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu patuhnya seorang wanita kepada siapa? Kepada lakiannya. Jikalau dihiasi dengan niat yang baik, bukan niat yang lain. Hati-hati, maaf Muhammad Abdillah juga Dewi, dari sekarang niatlah yang baik. Untuk apa pian menikah ini? Supaya tenar viral? Ya, bukan itu yang dicari. Untuk mendapatkan kado? Bukan itu yang dicari. Untuk mendapatkan ucapan? Bukan itu yang dicari. Tetapi apa? Gunakan dengan niat yang baik, tata dengan niat yang baik. Hati-hati kalau sampai ada terlintas di hati pian berdua ada niat yang kada baik. Bagaimana niat yang kada baik? Kalau niatnya menikah, yang pertama unsur karena harta fulus. Bahaya ini. Hati-hatilah besanan ini, minantu sama orang tua, jangan sampai pian melihat besan pian ini karena hartanya. Hati-hati. Ini bahaya ini. Yang tahu niatnya ini hanya mereka keluarga saja. Menikahkannya karena apa? Karena duit, karena mobilnya mewah, rumahnya ganal. Jangan. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sudah mewanti-wanti, man tazawwaja li ajli maliha lam yasdad indallahi illa faqra. Orang bebesanan, ya orang Banjar bilang bebesanan mah, ya Beb. Bujur. Bebesan. Pewarangan. Betul kan, Beb? Jangan mengacu dia nih. Tahu tadi? Bewarangan lah, bebesanan, ya, besan. Punya mantu namanya besan. Kata orang Jawa itu namanya apa? Besanan. Niatnya apa? Jangan sampai karena duitnya. Besan ulun juragan berlian, ya, besan ulun juragan liur walet. Bujur Bu, ya hati sampai seperti ini. Lihat, tunggu masanya, nggak lama. Kalau selama nggak memperbaiki niatnya, apa kata Rasulullah? Lam yazdad indallahi illa faqra.
tidak lebih di mata Allah. Semakin lama, semakin hari ia akan miskin dan akan dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih belum memperbaiki niatnya. Ini kalau niat apa? Niat menikah, niat punya besan, karena besannya apa? Uang, duit, harta, berlian, dan walet. Hati-hati, hilangkan semuanya seperti itu. Dalam hadis yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Man tazawwajha li ajli jamaliha lam yasdaq indallahi illa qubha. Orang yang niat mengawinkan anaknya atau anaknya pengen menikah dengan wanita karena kecantikannya atau ketampanannya, lam yasdaq indallahi illa qubha, maka tidak lebih. Semakin hari dilihat, semakin hari semakin dipandang, lama-lama bosan. Jangan orang Banjar apa? Munya. Ya. Padahal cantik, orang lihat, cantik benar tuh lah. Istrinya fulan tuh cantik benar nah. Suaminya fulan bin fulan tuh bungas benar nah. Tapi lama-lama ini pasangan munya, bosan. Dilihat bosan, pertengkaran, karena niatnya nggak betul. Karena niatnya apa? Niatnya semata-mata karena ketampanan dan kecantikan. Boleh loh, katanya kan sunnah kita milih wanita cantik atau pria yang tampan. Memang sunnah, tapi bukan untuk tujuan. Kalau sebagai tujuan, niatnya karena semata-mata untuk mencari kecantikannya saja. Lihat berapa banyak artis dan aktor yang sudah cerai. Ya, cantiknya luar biasa, perawatannya di mana-mana. Perawatan wajahnya bukan di kelas Indonesia, di Singapura terbang. Bukan kelas di Indonesia, di Jakarta, Surabaya ada, terbang ke Singapura. Cuma apa? Cuma rawat wajahnya. Apa aja orang apa namanya? Ini apa namanya? Kalau apa namanya ini? Make up lah. Ya. Make upnya itu di mana? Di Singapura. Tujuannya karena itu. Lama-lama munyak banar. Lihat tuh Muhammad Abdullah senang banar lah dia nih. Masya Allah. Masih kenal gak ada sama Ulun nih? Masih? Siapa Ulun? Sudah digandeng tadi, kalau berangkat kita gandeng dulu lah. Kita gandeng Muhammad Abdullah, sekarang sudah gandeng dengan pasangannya halalan thayyiban. Tidak boleh lihat ya, haram. Oh, laki yang kalau sudah lihat wanita cantik, Masya Allah, dia sudah tua, pikiran kuburan deh. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi bukan tujuannya apa? Jangan tujuannya karena ketampanan atau kecantikan, jangan. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Man tazawwaja li ajli hasabiha lam yastaqindallahi illa billah. Barang siapa orang yang menikahkan anaknya atau anaknya kawinnya karena melihat martabatnya, wah orang terpandang nih, anak pejabat, anak bupati, gubernur, ya acaranya besar nanti ini, 7 hari 7 malam band, lain seperti ini. Lihat acaranya mulia berkah, diawali dengan maulid, pembacaan Al-Quran, doa dari ulama, dinikahkan oleh Habib, subhanallah, doa dari para habaib, disaksikan oleh para alim ulama. Ini yang harus ditiru ini, betul? Betul kada? Jangan pian punya hajatan, buat hajatan dangdutan kah, undang artis ibu kota kah. Memang orang zaman sekarang kalau mendatangkan artis ibu kota berani-berani guru, ya kan, puluhan juta dikeluarkan. Tinggal ngambil ustadz atau habib, ya Allah, dipres saja. Ini zaman sekarang nih, bukan ulun curhat kada. Ya. Kita ini kalau pemasang tarif ya kada pantas lah karena ilmu, betul kada? Tapi pian tahu-tahu saja. Ya kan? Tahu-tahu saja karena kenapa? Mereka habaib, habib muhdhar, alim ulama, ini guru, para alim ini yang menyaksikan ini punya ilmu, membawa ilmu, mereka ilmunya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Pian yang tahu-tahu diri jangan dipres-preskan. Betul ada? Mana orangnya? Adakah orangnya di sini? Ya, jangan dilihat karena apa? Karena kedudukannya.
anak bupati, anak wali kota, anak gubernur, presiden, jangan, biasa saja. Yang keempat ini bisyarah dari Rasulullah. Ini yang terakhir, boleh tidak mau lama-lama karena sebagian sudah banyak yang lapar nih ya, termasuk Guru Mahmud nih. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang terakhir, apa kata Rasulullah SAW? Man tazawwajha li ajri diniha. Allah, ini jawaban Nabi. Barang siapa yang menikahkan anaknya mencari besan karena kenapa? Kesolehannya, karena agamanya. Ulun kawinkan dia lawan itulah. Dewi itu lulusan misalkan pondok pesantren ya, ulun nikahkanlah pian Dewi sama Muhammad Abdillah. Itu orang tuanya dekat sama ulama, sama habaib, ridho kalian, mau ulun, ya alhamdulillah. Karena agamanya dekat dengan orang solehnya, dekat dengan wali-wali Allah, dengan ulama-ulama. Apa kata Rasulullah SAW jawabannya? Barakallahu lahumah, diberkahi dua-duanya Allah. Kalau sudah Rasulullah SAW mengatakan demikian, diberkahi dua-duanya, pasti dua-duanya akan diberkahi oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Karena kenapa? Karena ini doanya baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Kurang lebihnya ulun minta maaf ya, kalau mau panjang lebar yang datang ke Surabaya di malam Selasa, kita bisa panjang lebar kita bahas masalah ini. Kalau ini terbatas karena ibunya tadi sudah bingung dengan piring-piring yang sudah dibukain tadi ya. Masya Allah, Bu, sabar Bu, belum selesai ceramahnya. Dia sudah main buka piring-piring aja Bu ya. Ya. Nanti kalau sudah dibuka korannya, jangan fokus ya. Mudah-mudahan diberkahi keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita doakan Muhammad Abdillah juga istrinya Dewi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rumah tangganya seperti rumah tangganya Rasulullah dan Khadijah. Dijadikan kedua mempelai, dua pengantin Muhammad Abdillah dan juga istrinya Dewi, dijadikan rumah tangganya seperti rumah tangganya Sayyidina Ali dan juga Fatimah Zahra. Ya Allah, jadikan kedua mempelai pengantin keduanya ini ya Allah, laki-laki dan juga biniannya ya Allah, Muhammad Abdillah juga Dewi ya Allah, jadikan rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Yusuf dan Zulaikha ya Allah. Ya Allah, jadikan kedua mempelai ya Allah, pengantin kedua ini ya Allah, jadikan keduanya Muhammad Abdillah dan juga Dewi ya Allah seperti rumah tangga Nabi Adam dan juga Hawa. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Muhammad Abdillah, sebelum ulun selesaikan ini ceramah, ulun berikan pian ijazah. Mau kada ijazah? Ijazah itu bacaan ya, untuk supaya apa? Rumah tangganya harmoni selalu, adem selalu. Kada ada bertengkar, kada ada, paling-paling pecah-pecahan piring saja. Piring terbang mungkin. Yang mulai sekarang ya, selepas habis sholat jangan tinggalkan doa ini. Berapa kali? 10 kali. Ulun dapat ijazah ini dari guru ulun untuk mengharmoniskan keluarga, khususnya pengantin baru, juga pengantin yang lawas. Guru Mahmud, amalkan ini. Nah, habis sholat berapa kali Muhammad Abdillah? 10 kali. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tetapi ketika kata-kata min azwajinanya itu pian ulang 3 kali. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. 10 kali habis apa? Sholat. Insyaallah harmoni selalu. Tapi jangan tinggalkan. Kalau pian sudah mulai tinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari, sudah mulai akan bentrokan nanti ada. Kalau sudah mulai genting-gentingnya, kan namanya pasti rumah tangga ada pasti apa? Pasti ada berkelahi, terbang piring, ya kan? Terbang sepatu, ya kan? Berkelahi depan orang tua. Ada resepnya juga. Kalau lagi guringan, istri pian pusut kepalanya, jangan dikeplak, jangan. Pusut kepalanya, pian bacain doa tadi 40 kali. Min azwajinanya diulang berapa kali? 3 kali, tapi dibacanya seluruh ayatnya 40 kali. Insya Allah kada bangun subuh dipeluk pian oleh istri pian. Mantap aja pian ini. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini untuk apa? Mengharmoniskan apa? Rumah tangga. Bet
ulun rumah tangga sudah harmonis, tapi anak macal, anak ulun macal itu gimana? Amal kali itu juga, tapi wa dzurriyyatina diulang 3 kali. Min azwajina enggak usah diulang. Rabbana hab lana min azwajina dibaca, tapi dibaca apa? Wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina. Ketika pian pejamkan mata pian, pian hadirkan anak-anak pian. Wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina, wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ijazah dari ijazah, lawan pian berataan, pian terima ijazah ini. Wabillahi ijazah. Amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.